Bismillahirrahmanirrahim. 21 Februari 2024 kita mampir menikmati kelapa muda gula merah di kawasan pantai kuliner Kilo 5 Lewuk Banggai, Sulawesi Tengah. Di senja ini 21 Februari gelombang utara masih berkecamuk dan kabarnya hari ini juga ada sebuah masjid di sebuah madrasah di Desa Nggele, Kecamatan Telaga Barat Laut, Kabupaten Pulau Telaga, Provinsi Maluku Utara mengalami kerusakan atau roboh akibat hempasan angin yang begitu kencang. Saat ini saya berada di Sulawesi Tengah, tepatnya di Lewuk Banggai, Sulawesi Tengah, dan kita lihat betapa gelombang sebagai efek dari hembusan angin yang kencang saling berkejaran dan mendarat di tepian pantai Kilo 5 dengan begitu derasnya. Di depan kita terbentang teluk-teluk dan bentang alam serta perumahan yang bersusun-susun menyusuri pegunungan dan perbukitan, menambah indahnya alam Indonesia. Pentingnya pantai yang indah, alam yang indah dikembangkan menjadi objek wisata kuliner adalah untuk agar manusia bisa menikmati dan bertadabbur, menikmati keindahan alam. Dalam suasana menikmati keindahan alam itu, orang akan mengenal siapa pencipta alam itu. Karena sang pencipta hanya bisa dikenali dari ciptaannya, dan setiap hamba Allah, setiap manusia ciptaan Tuhan akan merasa terkagum-kagum dengan ciptaan Tuhan itu. Olehnya itu, orang yang mengenal agama di zaman ini hanyalah orang-orang yang benar-benar berpikir menikmati keindahan alam itu. Ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, serta pergantian siang dan malam. La ayatil liulil albab, merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat Tuhan bagi ciptaan Tuhan yang berpikir, yaitu manusia. La ayatil, benar-benar merupakan tanda-tanda ciptaan Tuhan. Liulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan. Liulil albab, bagi mereka yang berpikir. Siapa yang berpikir itu? Siapakah hamba Allah yang berpikir itu? Uraian pada ayat berikutnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang mengingat Allah pada saat mereka berdiri, pada saat mereka berduduk, pada saat mereka duduk, atau pada saat mereka berbaring. Tiga posisi adalah posisi di mana manusia senantiasa berada pada tiga posisi itu. Kalau tidak berbaring, dia duduk. Kalau tidak duduk, dia berdiri. Begitulah manusia senantiasa dalam kondisi seperti itu. Dia tidak akan lama dalam posisi setengah duduk atau posisi kuda-kuda, dia tidak akan bertahan lama di situ. Ya. Walaupun dalam setiap posisi orang
akan dianjurkan senantiasa mengingat Tuhan. Jadi orang yang selalu mengingat Tuhan itu adalah orang yang kemudian akan mengagumi ciptaan Tuhan itu dan akan senantiasa mengingat Tuhan, akan senantiasa membayangkan betapa luar biasanya ciptaan Ilahi di alam semesta. Hembusan angin yang begitu kencang membuat air laut bergelombang, membuat air laut tersenyum indah, memperlihatkan keanggunannya. Dan di saat air laut bergelombang seperti ini, itu adalah saat di mana air laut menyuci dirinya dari segala macam sampah yang bersebaran, sampah yang bertebaran di lautan. Sebenarnya itu segala sesuatu ini adalah sia-sia. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Mereka akan senantiasa berpikir akan penciptaan langit dan bumi. Senantiasa akan selalu berkata, Rabbana wa khalaqtana bil batil. Duhai Tuhan, Engkau ciptakan semua ini tiadalah sia-sia. Segalanya ini Kau ciptakan bukanlah untuk hal yang sia-sia. Semua ada tujuan dan manfaat. Semua ada tujuan dan manfaat. Tiada yang sia-sia. Oleh itu sebagai manusia yang berakal atau sebagai makhluk Tuhan yang berpikir, kita harus bangga dan mengagumi segala ciptaan. Di depan sana itu adalah Pulau Peling. Pulau Peling adalah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jadi pulau itu dan pulau-pulau yang di sekitarnya, misalnya Pulau Bakalan itu adalah Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan saat ini kita berada di Kabupaten Banggai. Nah, di balik Pulau Peling, ini ada Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Banggai Laut itulah yang berada di Pulau Banggai. Yang lain itu tidak berada di Pulau Banggai. Mungkin dahulu kala ini semua adalah wilayah Kerajaan Banggai. Akan tetapi yang pertama menjadi kabupaten atau daerah otonomi adalah Kabupaten Banggai yang berada di daratan Sulawesi. Kemudian Banggai, lalu kemudian ibu kotanya dipindah ke Salakan, yaitu ke Pulau Peling yang ini, Pulau Peling ini. Dan nanti yang pemekaran yang ketiga baru dipindah ke Kabupaten Banggai Laut. Begitulah sejarah Banggai. Cuman perlu kita pahami bahwa Kabupaten Banggai ini sangat maju. Hampir semua kebutuhan masyarakat itu belanja di Kota Luok Banggai. Bahkan dahulu kala di tahun 60-an, bahkan sebelum itu, Pulau Banggai yang merupakan Banggai Laut hari ini atau ibu kota Kabupaten Banggai Laut, Kota Banggai yang di Kabupaten Banggai Laut, di Pulau Banggainya, bukan Banggai di Sulawesi, bukan. Itu sudah menjadi penjualan kopra, tempat penjualan kopra dari Pulau Taliabu. Itu pada tahun 60-an. Sebelum pedagang-pedagang di Pulau Taliabu membawa hasilnya ke Surabaya pada saat itu.
Jadi Banggai atau Pulau Banggai sebagai sebuah pulau yang terdapat kerajaan di dalamnya, ada Kesultanan Banggai, itu telah menjadi pusat peradaban di wilayah timur Sulawesi. Walaupun bukan seluruh kawasan timur Indonesia, tapi untuk wilayah timur Sulawesi dia telah menjadi pusat peradaban, pusat perdagangan, dan banyak orang-orang penting yang lahir dari tempat ini. Justru itu saat ini untuk Banggai Darat ini, yang juga bagian dari Kesultanan Banggai, memiliki kemajuan yang luar biasa, baik di bidang perdagangan maupun di bidang migas. Informasi yang kita dapat terakhir, ternyata Kabupaten Banggai yang ada di timur Sulawesi ini saat ini memiliki pendapatan daerah mencapai lebih dari 3 triliun. Entah lebihnya sebesar apa, yang jelas lebih dari 3 triliun. Ini akan memicu pertumbuhan ekonomi di masyarakat, bila mana PAD yang begitu besar atau APBD yang begitu besar dimaksimalkan untuk membangun infrastruktur dan pengembangan UMKM. Jangan sampai kekayaan yang begitu besar, dana yang begitu besar justru tidak bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Tapi walaupun seperti itu, Kabupaten Banggai yang memiliki APBD mencapai lebih dari 3 triliun akibat banyaknya eksploitasi migas dan aneka jenis tambang dan gejolak perdagangan yang begitu luar biasa di negeri ini, kabupaten ini, tetap Maluku Utara ranking teratas seluruh dunia sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia menurut Presiden Joko Widodo. Entah seperti apa perhitungannya, yang jelas seperti itu. Dan Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara dengan cadangan biji besi yang cukup luar biasa. Konon kabarnya, nilai penjualan biji besi di Pulau Taliabu itu mencapai 90-an triliun. Tapi sayangnya, kesejahteraan masyarakat Pulau Taliabu dengan adanya eksploitasi tambang biji besi itu tidak begitu terasa. Kekayaan alam yang begitu luar biasa tidak berdampak terhadap perkembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu. Justru terkesan masyarakat Pulau Taliabu itu berkembang secara mandiri, baik itu di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang perikanan dan kelautan. Mereka mengembangkan diri tanpa sentuhan infrastruktur yang ada di daerah. Andai kata jalan darat di Pulau Taliabu dipercepat sejak tahun 2005, 2006, 2007. Sebelum mekar menjadi Pulau Taliabu alias masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula, di mana saat itu bupatinya adalah Putra Taliabu. Maka mungkin saat ini Kabupaten Pulau Taliabu akan jauh lebih baik dari daerah lain juga. Apalagi saat ini sudah 10 tahun yang lalu
Kabupaten Pulau Talebe itu menjadi sebuah daerah otonomi baru, alias menjadi sebuah kabupaten yang mandiri, memiliki bupati, DPR, dan lain-lain perangkat pemerintahan daerah. Akan tetapi infrastruktur berupa jalan, jembatan yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat dan menunjang perkembangan ekonomi masyarakat tidak menjadi perhatian dan tidak begitu serius diurus oleh pemerintah setempat. Sehingga akses jalan dari ibu kota kabupaten yang namanya Kota Bobong ke kecamatan terdekat di sebelah utara, yaitu Kecamatan Talebe Barat Laut yang ibu kotanya Gele, dan Kecamatan Lede yang ibu kotanya adalah Desa Lede, jaraknya cuma 40 kilo. Saya ulangi, jaraknya cuma 40 km. Jalannya masih tanah, lumpur, dan segala macam penderitaan di jalan itu. Bahkan ada sebuah sungai namanya Air Lise. Jembatannya cuma tumpu selama sekian tahun. Sudah sekitar 19 tahun dipimpin oleh kekuatan sebuah partai politik yang dipimpin oleh keluarga tertentu secara bergantian. Kekuasaan yang ada tidak memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Pulau Talebe. Berbeda dengan ini kabupaten yang saat ini kita berada, Kabupaten Banggai, benar-benar maksimal. Pembangunan infrastrukturnya betul-betul membuat ekonomi masyarakat bergeliat. Ekonomi benar-benar berputar. Di sepanjang pantai Kedolima ini beraneka jenis kuliner yang dikembangkan masyarakat, tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan. Karena masyarakat mendapatkan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan kreativitas di bidang kuliner. Ini contoh pemerintahan yang benar. Olehnya itu diharap kepada segenap masyarakat, terutama yang berasal dari Pulau Talebe, untuk sama-sama membangun penyadaran kepada masyarakat, untuk memilih pemimpin yang benar-benar mau berjuang untuk daerahnya. Jangan sekedar mencari pemimpin yang mau membayarnya untuk mencoblosnya dalam pilkada nanti. Carilah figur yang benar-benar mau membangun daerahnya. Jangan serahkan kepada sebuah komunitas yang telah diberikan kepercayaan selama 19 tahun, bahkan sudah mendekati 20 tahun. Tapi satu jembatan pun pada ruas Gelelede, yaitu jembatan dari situ, mampu dibenahi. Ini sebuah kegagalan yang sangat fatal. Kalau kita memiliki kelompok itu, lalu kemudian dia melakukan tindakan yang sama selama 20 tahun ke depan lagi, maka generasi ini bisa dikatakan punah dan tidak bisa bermanfaat bagi sesama. Tidak bisa memberikan kontribusi yang besar, tidak bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat yang ada di sekitar sana. Olehnya itu diharap kerjasama kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pulau Talebe maupun generasi Taliabo atau putra-putri Taliabo yang berada dan sedang berdiaspora di berbagai tempat di seluruh dunia ini, untuk terlibat aktif memberikan penyadaran kepada masyarakat Kabupaten Pulau Talebe. Sekian dulu saran dan pendapat. Saya dimaklumi, silakan komen dan komentar. Jangan lupa like and subscribe, bagi-bagi ke sosial media Anda dimanapun mereka berada. Sekian, assalamualaikum.